anak saya bisa begitu ya. Saya didik anak Marah yang nggak? lain. Pernah marah sampai marah gitu ke Ricky? Enggak. Jadi apa yang Bapak bilang ke Ya, Ricky? saya Sedang ramai diperbincangkan di media sosial karena mengaku pernah menjadi korban kekerasan seksual dan membuat dirinya terjerumus. Teman-teman gue LGBT banyak kan ya. Dan saya juga mau kasih tahu lagi bahwa Opera Entertainment ini selalu bagi-bagi hadiah setiap minggunya. Caranya gimana sih? Kalian ada di tontonan yang sudah kalian tonton tersebut. Terus jangan lupa juga untuk di follow Instagramnya sama di subscribe YouTube channelnya. Oke lah, kita nggak usah tul aja, langsung narasumbernya. Hai, halo. Ini keren nggak pakai masker karena udah viral Kak. Apa ngikutin vibesnya sih. Kalau gue yang apa Sini, namanya? Neng Kalau apa? Tete, Umi, Abi semua boleh deh. Gue biasa kalau laki yang manggil gue tuh bercanda. Iya, nggak bercanda juga nggak apa-apa. Oh iya benar. Cakep loh dia. Oh makasih loh, thank you. Cakep loh. Aduh saya jadi merah. Oh, Baru kali ini Ricky soalnya. namanya. Ya. Ricky gitu. Ricky Adrian Devgan. Oh, itu nama asli. Ya asli lah, orang mukanya diliatin ya kan. Ya asli. Ricky, kenapa kamu memberanikan diri? Karena LGBT kan sebenarnya hal yang tabu ya kan Iki. Iya, di Indonesia apalagi kan. Gini loh, LGBT itu ada dua posisi ya. Ada orang yang bahagia dengan oke, kita menghargai karena kan kita di Indonesia ya. Maksudnya di negara ini kan besar ya. Nah ada juga yang sedih loh Kak. Jadi ada yang dimana kita tuh sedih ya apa yang dilihat masyarakat LGBT itu benar-benar bahagia. Ya I'm so sad, kadang gue berpikir Tuhan kenapa sih gue diciptain LGBT padahal pengen punya anak. Tapi ya it happen, ini yang terjadi, gue jadi LGBT. Jadi ya gue berusaha kuat keras banget untuk berubah ya. Mau gue pertanyakan, lu tuh dari bayi udah meletek jadi LGBT atau karena gara dapat perlakuan itu kekerasan seksual itu? Kalau dibilang kan gue pernah di TikTok yang gue lagi share itu lagi viral banget di TikTok dan Instagram. 5 poin, 1 poin pertama itu adalah korban pencabulan. Yes, gue korban pencabulan di waktu kecil. Cuman Umur berapa itu? Umur berapa ya? Umur SD mau SMP. Oh. Anak-anak dan itu gue nggak pernah cerita sampai saat ini sama bokap. Terus yang keduanya lagi memang kurang kasih sayang dari bokap. Kayak dia tuh nunjukin kasih sayangnya sebagai bapak yang laki-laki, nggak nyuruh kayak makan segala macam bareng, nggak gitu konsepnya. Iya, gue tetap ngerasa kayak oh ternyata gue butuh banget adalah gue tuh nggak tahu ya Kak, kalau dibilang dari segi kan ada orang yang bilang gue sebagai LGBT ini bawaan dari lahir. Anak kecil itu dibesarkan di lingkungan yang kurang baik, akhirnya dia menyaksikan hal-hal yang harusnya tidak dia saksikan. Betul. Dia menonton hal-hal yang harusnya tidak dia tonton. Tapi sama orang tua yang kuat dengan agamanya. Serem, tapi ya gue juga nggak tahu. Tapi yang bikin semakin semakin gue bertambah itu ya karena pencabul itu dulu kan jadi gini, didikan nyokap gue itu, gue tidak menyalahkan nyokap gue karena gini loh. Gue tuh dididik sama nyokap gue nggak boleh main sama anak cowok. Jadi gue tuh mainnya BP-BP-an, congklak, main karet-karet gitu loh, karet gelang. Nah itu, jadi gue main itu. Nah ketika ada cowok main bola, nyokap gue bilang nggak boleh. Karena gini, katanya kalau main bola itu main sama cowok itu tuh kasar. Nah gue tuh kayak perempuan. Akhirnya gue main sama cewek, terus akhirnya main sama cewek terus? Ya akhirnya gue di tetangga-tangga gue tuh semua dipanggilnya Kiben. Gue paling benci dipanggil Kiki Bencong. Kan gue sampai anak-anaknya tuh ngadu ke rumah, orang tua banyak yang ke rumah. Nih si Kiki anaknya ngegigitin anak saya. Terus kata ibu saya, maaf ya kasar, anak gue kan punya ini gitu loh. Ngapain lo katain bencong lah? Ya waktu main dari situ sih. Oh, oke, berarti dari umur 4 tahun lu bermimpi, kalau udah mimpi itu baru bisa tidur nyenyak, itu terjadi sampai berapa lama? Itu sih terjadi sebenarnya nggak lama ya. Imajinasi masih anak-anak. Gue nggak tahu dunia itu sebenarnya. Gue bener-bener nggak tahu. Cuman yang bikin gue kaget adalah kan dulu masih zamannya laser tuh, yang laser dibayar goceng. Yang jadi cowok datang nawarin buat mau ini nggak, tapi ikut berenang yuk. Dari berenang itu gue bener-bener melakukan hubungan yang bener-bener sakit banget. Melakukan hubungan tapi rasa penasaran ada. Tapi setelah gue udah ngelakuin kayak, kok gue ketagihan ya? Gitu. Lu dicabuli itu umur apa? Sama seseorang sih dulu. Jadi gue umurnya masih berapa itu? Dia umurnya 25. Ya sekitar 9 tahun, 8 tahun, ya, 9 tahun, 10 tahun ya. Nah cowok itu umur 25. Jujur gue kayak ngerasa, kok gue nyaman ya gitu. Nyaman kok dapat kasih sayang dari si cowok itu. Tapi memang sebenarnya
dari perlakuannya dia seksnya itu, jadi kayak gue sekolahnya kan sekolah Islamik SMP-nya, jadi gue ngerasa kayak ih nggak mau antar bapak gue nyokap gue tahu mati lawa gitu kan. Akhirnya udahlah, aku nggak ambil lagi, maksudnya kayak dia nelfon begituan, bukan yang lain gitu. Oh, berarti abis di reject nyanyi dong, di reject Ngembur. aja. Habis di reject ya, enggak kan? Abis dicabuli itu sekali atau sering sampai berapa lama? Berapa ya kak? Mungkin bisa sekitar 10 ke atas lah. Ya janjian aja sama dia di mana. Berarti lu bukan ya doyan lah dia jatuhnya. Iya iya. Cuman awalnya aja dibilang disodok. Emang nggak tahu ya kan? Karena udah nyaman, karena menurut lo adalah seorang perempuan Ya. gitu, karena seringnya main sama perempuan. Ember. Tapi pernah nggak lapor ke orang tua? Kan gue takut banget men. Jadi aku tuh takut kak, karena kalau orang tua tahu, jadi ini lucu lagi. Nyokap aku kan almarhum ya, dia kan polos banget. Jadi waktu pas lagi di rumah nih, aku tuh ganteng. Terus ibu aku tuh nanya ke sahabat aku, Mek, ibu mau nanya deh, kok si Kiki kalau ke rumah bawanya, kan aku masih umur belasan tahun ya, kok dibawanya umurnya yang dewasa-dewasa, pakaian kantoran atau bahkan putih ganteng-ganteng, itu temennya tuh apa ya, kok nggak sesuai sama usianya gitu. Terus kata temen aku, iyalah Bude namanya juga anaknya itu cowoknya, hah cowok? Heran gitu kan, temen aku kan polos-polos aja ya gitu ya. Terus emang suka sama sejenis kayak gimana? Ibu aku saking polosnya gitu. Iya dia suka sama laki gitu. Dari situ sih kak. Jadi seorang Gus Kiai itu semua nggak support me gitu loh. Kamu pasti bisa Ricky berubah. Ya, karena lo mau berubah kan. Sekeren itu kak gitu loh. Ya. Jadi wow banget sih buat gue. Ini kan gue udah ngobrol sama lo nih ya. Nih gue juga pengen tahu cerita bagaimana sih orang tua angkat ya ini berarti ya. Bokap angkat lo. Di anak itu kita, ya kan nih. Kita panggil aja sekarang kali ya. Boleh. Ini nih bapaknya Ricky. Halo Pak, apa Pak? Ini adalah bapak angkat dari Ricky. Tadi kan Ricky udah bercerita banyak sekali tuh Pak ya tentang perjalanan hidupnya dia. Dari dia suka sama sejenisnya, taubat, suka sama lawan jenis. Sekarang walaupun belum ada pasangannya. Pertama kali ketika Bapak tahu Ricky adalah seorang gimana perasaan Bapak? Ya baru-baru aja tahu gitu. Baru berapa lama? Ya belum begitu lama lah. Kalau baru berapa tahun-tahun. Pas Bapak tahu, Bapak gimana pikirannya? Ya Perasaannya ya tadinya inian aja. Anak saya bisa begitu ya. Saya didik marah anak nggak? yang lain. Pernah marah sampai marah gitu ke Ricky? Enggak. Jadi apa yang Bapak bilang ke Ya Ricky? saya inian ya cuman ini aja. Insya Allah mudah-mudahan jangan sampai terjadi yang enggak. Pokoknya mudah-mudahan Ricky kamu cepat menemukan tambatan hati. Amin. Sebelum Bapak nanti kita nggak pernah tahu Iya, kan, Allah. ya kan Pak ya. Semoga Ricky benar-benar mencintai lawan jenisnya. Dan buat Bapak selalu sehat ya Pak ya. Terima kasih banyak. Amin. Amin. Terima kasih buat penonton offline obrolan kita secara langsung, pengakuan dari Ricky yang sudah hijrah sekarang kembali ke kodratnya. Tapi apapun yang Ricky pilih untuk hidupnya, dirinya sendiri dan Tuhan. Oke, sebelum pamit ada sedikit kata-kata dari aku. Tinggalkanlah kisah masa lalumu, kini saatnya membuka lembaran baru untuk menjadi pribadi terbaik. Nikita Mirzani pamit, Ricky pamit, bapaknya Ricky pamit, sampai ketemu